Karena resibon yang tadi tidak sampai memotong 99%, saya menggunakan gerinda yang kecil. Tekniknya ialah, bisa kalian teman-teman lihat, saya memotong hanya sedikit sesuai dengan ketebalan dari si platnya. Ini adalah cara saya memotong plat yang bergerak dan sudah keropos, dan benda kerja pun bergerak teman-teman. Saya akan memperlihatkannya di lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di John Otomotif dan Welding yang akan membahas tentang dunia otomotif dan bidang pengelasan. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memotong bak mobil atau benda kerja yang memang sudah terpasang dan sudah lapuk. Dan ini sangat berbahaya karena apa? Karena saat kita menggerinda, benda kerjanya itu akan bergerak. Dan saya akan memberikan tutorial yang tutorial-tutorial yang sebelumnya, saya minta maaf dalam saya membahas dan menjelaskan itu terlalu terlalu bro-broan lah, terlalu kayak teman ke teman gitu. Mungkin akan saya perbaiki cara saya bicara, tentang cara saya menyampaikan agar teman-teman bisa lebih mengerti dan lebih nyaman dalam saya berkata-kata. Langsung saja kita ke tutorialnya, bagaimana caranya memotong ini. Yang pertama ya, kita harus mengukurnya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga teman-teman, kita harus mencabut akinya. Alasan kenapa kita harus mencabut akinya, satu ialah untuk mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan, bahkan dari konsleting dari gerinda kita yang kena bodi, ataupun dari percikan kita yang akan membuat si aki terjadi apa yang tidak kita harapkan teman-teman. Oke, kita akan langsung ke pemotongan. Yang pertama, kalian harus menggaris dulu menggunakan gerinda tanpa tembus ya teman-teman. Jadi kita kan itu ada bekas saya mencoret ya teman-teman ya. Kita harus memotong dulu dan membuat jangka dari si garitan gerinda itu. Seperti ini mungkin ya. Karena itu yang di ujung gerinda kita itu tidak akan bisa memotong sampai ujung. Nanti akan ada triknya untuk memotong sampai ujung. Ya udah, kita akan menggarisnya menggunakan gerinda terlebih dahulu. Jangan terlalu dalam, yang penting tergores saja teman-teman. Nah, hanya sampai situ ya teman-teman, kita bisa memotongnya dengan mata gerinda seperti ini. Nah, ini sudah mulai pemotongan. Nanti saya akan saya akan kasih lihat juga di dekat ya. Dekat ini kan agak jauh, agar teman-teman bisa lebih mengerti, lebih paham, dan lebih juga bisa berani menggunakan gerinda. Dan jangan pernah trauma kalau kalian pernah celaka, karena saya pun pernah. Yang harus diperhatikan tuh teman-teman, ini sudah lapuk dan saat kita menggerinda dia akan bergerak, dan ini yang sering menyebabkan gerinda kalian terjepit dan patahnya si resibon itu. Saya akan memperlihatkan dari dekat agar teman-teman bisa lebih tahu lah dan lebih mengerti gitu apa yang saya sampaikan teman-teman. Dan saya tidak memakai cover gerinda karena alasannya sudah saya bikin di video ya teman-teman, dan jangan dicontoh. Saya hanya memberikan caranya, tapi jangan, kalau saya tidak biasa pakai cover itu memang dari dulu, tapi jangan dicontoh kalau yang tidak baik. Contohnya saja, ambil saja yang bagusnya teman-teman ya. Lihat teman-teman, goresan gerinda saya itu hanya sedikit teman-teman, karena menyesuaikan ketebalan dari si platnya yang saya potong. Jangan sampai melebihi batas itu. Saya akan coba lagi. Nah, lihat, hanya goresannya hanya sedikit teman-teman, jangan sampai bawah teman-teman, itu akan terjadi fatal kalau terjepit. Kalau hanya sedikit begini, biasanya kalaupun memang celaka, kita tidak akan sampai patah, biasanya hanya sedikit. Kalau di sini apa ya, agak patah dikit si resibonnya. Nah, ini adalah batas si gerinda bisa memotong, dan ada space di sekitar 2-3 cm ya teman-teman. Ada triknya untuk mengakali agar kita bisa memotong yang sebelah sana teman-teman.
Cara mengakalinya ialah dengan menggunakan resibon yang lebih kecil, teman-teman, yang sudah hampir habis. Saya punya resibon, nah ini teman-teman bisa lihat, ini bisa berguna untuk kita memotong sampai ujung. Tapi masih ada space sekitar 1,5 senti. Tapi itu akan lebih baik kita menggunakan yang lebih kecil untuk di ending. Oke teman-teman, ini ya, saya sudah menggunakan gerinda yang lebih kecil karena mentok. Lihat teman-teman, gerinda saya mentok terkena body. Kita harus menggunakan teknik miring ya, sekitar 45 derajat lah ya. Ya sampai kena aja sih teman-teman, tidak usah diukur juga derajatnya. Bisa kalian teman-teman lihat, itu caranya. Hati-hati teman, sedikit-sedikit angkat, sedikit-sedikit angkat gitu. Takutnya terjadi terjepit gitu teman-teman, karena ini sangat fatal. Bisa lihat teman-teman, ini sudah batas dari yang si kecil itu tadi. Nah, karena saya udah menggores body ya teman-teman ya. Nah ini hasilnya. Kita singkat saja teman-teman, bila sudah terpotong atau ada yang belum terpotong sedikit, kalian jangan dipotong lagi sama gerinda, tapi goyang-goyang aja seperti ini untuk menjaga atau mengantisipasi gerinda terjepit. Lebih baik begini cara yang saya lakukan teman-teman, karena sangat banyak sekali yang kadang kita tidak terpotong sedikit lagi teman-teman. Nah setelah ini kan bisa terlihat teman-teman ya, aman dan selamat gitu ya. Mungkin tutorial ini hanya untuk segini aja teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa di kolom komentar, atau teman-teman punya trik yang lebih bagus dari saya bisa kita sharing di kolom komentar teman-teman. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di John Automotive dan Welding. Dan ini untuk nextnya saya akan membuat